tertib dan lain sebagainya, apa yang akan mereka dapatkan gitu. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang positif. Lingkungan kelas kita betul-betul dengan kekuatan kita untuk membangun aturan-aturan yang berlaku, tetapi di dalam. Baik, terima kasih Pak Aris. Tepuk tangan untuk Pak Aris. Jamannya padat sekali, jadi saya mengundang itu nyari jadwal yang kosong. Karena jam 2 ada undangan lagi secara online. Secara online BGP Kaltim kebagian rank-rank Madura. Karena guru-guru dari Bangkalan Pak Aris ya. Dari Bangkalan, Sapam, semuanya Pak Aris ya. Kalau saya BGP Kaltim, jadi satu Kalimantan Timur, Balikpapan, tergabung jadi satu. Kemarin kita sudah mengadakan angkatan ke-6 saya sama Pak Bambang Irlandi, Pak Heri Bambang Santoso, harusnya sama Pak Sukari Chandra. Karena beliau diangkat dari kepala sekolah, mungkin kesibukannya terlalu panjang, jadi mengundurkan diri. Sebenarnya sayang sekali mengundurkan diri karena apa? Seleksinya sudah ketat, ya pokoknya diikuti semampunya, gitu aja. Lulus nggak lulus ya pikirin belakang, jangan mundur dulu sebelum berperang, gitu. Menurut pendapat saya. Terima kasih Pak Aris. Tepuk tangan sekali lagi Pak Aris. Biar besok lagi diundang datang lagi. Ya, mungkin saya lanjutkan secara singkat saja sambil tanya-tanya, sambil apa ya? Kan sama-sama kita belum tahu juga. Pak Aris sudah sampai kemana-mana, saya baru sampai sini saja. Ini tadi sebenarnya saya undangannya dari 50.000, yang datang 10.000. Alhamdulillah disyukuri, ya. Ya. Jadi ini tadi adalah hukuman penghargaan. Biasanya kita mendapatkan penghargaan itu karena kita apa? Melakukan prestasi atau apa? Nah sebenarnya apa? Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Karena kita kalau tidak mendapatkan penghargaan, tidak mau mengerjakan, akhirnya apa? Nah, seperti itu. Melakukan hal-hal yang diinginkan, ya kan? Apalah, ya. Supaya apa? Supaya dapat penghargaan. Terus pokoknya botek-botek lah, apalah. Kemudian penghargaan mematikan mereka sebanyak. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi motivasi dalam dirinya kurang. Karena apa? Ya, karena dia sudah dihargai, sudah terkenal. Kalau seperti artis itu sudah viral ya. Sampai banting-banting istrinya, akhirnya viral. Tahu aja, tahu saya. Banting-banting. Iya. Mohon maaf saya menyampaikannya nggak setegan, nggak serius. Pak Ais nggak bisa ya. Sesuai dengan passion saya. Nah ini misalkan tindakan, bagaimana kita melihat harusnya ini ditutup, di sebelah sana ditutup. Bapak Ibu guru menebak ini hukuman atau konsekuensi, harusnya gitu harusnya. Tapi ini sudah terbuka semuanya kan. Sebenarnya rahasia ini. Tapi karena sudah tersampaikan bukan rahasia lagi, ya kan? Harusnya rahasia ditutup dulu. Jangan disampaikan. Ya harusnya rahasia kan disampaikan. Ini mencatat. Kalau dulu kan saya pernah itu dapat hukuman ini ya. Mencatat 100 kali, saya tidak akan mengulangi lagi apa-apa gitu kan? Tak terlambat. Itu merupakan apa? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Nah, hukuman. Lalu guru bisnis pemasaran kok nyuruh anaknya lari hukumannya apa coba? Nah, kembali yang bawah, paling bawah lari mengelilingi lapangan, tapi dalam hal apa? Pelajaran PJ OK, termasuk dalam hal konsekuensi karena dia sudah masuk temanya, ya kan? Kemudian murid diminta untuk push up, ini sama juga hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret konsekuensi. Dia misalkan menumpahkan, kayak tadi contohnya di depan tadi sudah ada ya, Pak Bambang Irlandi menumpahkan kopi. Harusnya yang ngepel konsekuensi yang saya yang menumpahkan, tapi ini saya yang ngepelkan. Iya, karena kita sama-sama guru. Di sini kan tidak ada yang saling menggurui
membantu. Begitu juga kalau di ruangan sini ada yang ukuran ini tidak bisa, ya, harus saling membantu. Karena kita sahabat harus saling bisa merepotkan, ya. Saling merepotkan. Dimanapun, kapanpun. Nah, ya. Karena Bapak Ibu yang di sini sudah berpengalaman, kalau saya kan masih belum. Iya. Karena saya baru 5 tahun 7 tahun ini jadi guru SMA. Sebelumnya saya jadi guru SD, jadi kurang berpengalaman kalau ngajar SMA. Karena ya itu tadi ya, waktu ya. Lanjut ini apa lagi? Membersihkan tumpukan air di meja karena tersenggol tadi itu soalnya ya kan. Kayak bambang bilang tadi. Kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah. Karena tidak. Nah ini anak sekarang kalau dikasih hukuman ini malah seneng. Iya kan? Nyeker ya kan? Nggak pakai sepatu malah lari ke sana sini. Nggak malu. Kalau dulu kan kita kan malu. Nah itu mungkin kodrat zamannya sudah beda. Sudah beda. Alamnya juga lain. Kalau dulu kan masih sekolah itu tanah kan becek-becek, terus kotoran ayam di mana-mana itu kan. Kalau sekarang kan sudah bersih semuanya. Bahkan lantai kita yang injak ini aja bisa untuk bercermin ya. Kalah sama masjid itu kalah ya. Karena masjid ditutupi dengan karpet. Tidak bisa untuk bercermin. Nah, lanjut ya. Seperti itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Sampai sekarang itu saya masih ingat hukuman-hukuman yang pernah saya dapatkan. Semuanya dapat ya. Mulai hormat bendera, lari dari lapangan, menulis dari saya tidak akan mengulangnya sampai sekarang. Dan penggaris itu sampai ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki sampai betis. Ya, dulu dalam pelajaran bahasa Jawa, Bono Coroko Doto Solo Goboto, suruh ngapalkan itu bisa, tapi suruh balik juga dari bawah. Tidak apa sih? Hasilnya sekarang jadi guru. Intinya dulu saya berbalas dendam. Lo tak ada aturan seperti ini, tidak jadi. Jadi gitu sebetulnya. Niatnya mau balas dendam. Tapi kalau guru belum dapat materi seperti ini, jadi guru ya. Nah, saya dulu tidak nulis, suruh nulis begini ya. Saya dulu rambut Jawa ya. Seperti itu. Sesuatu. Konsekuensinya itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit. Tidak jelas ya. Sakit hati, sakit betis kan ini. Sakit tangan nulis orang banyak ya kan. Nah, terus konsekuensinya itu menjadi anak yang menghargai disiplin. Isinya apa? Kenapa saya harus melakukan ini? Ya, yang muncul dalam dirinya menghargai disiplin. Mendorong untuk anak menyakiti diri sendiri karena dia tadi kena hukuman atau apa. Akhirnya mungkin gantung diri pohon celukan ya kan, terjun di sumur yang belum digali, kan menyakiti diri sendiri. Nah, hukuman itu suatu paksaan. Jadi anak dipaksa, dihukum itu kan dipaksa berdiri di tengah lapangan, hormat bendera, kan paksa itu. Padahal kalau upacara bendera, pemimpin upacara bilang hormat, itu kan tidak terpaksa dia. Sampai lagu selesai, masih ada selesainya. Coba kalau dihukum hormat bendera, selesainya apa nih? Ya kan itu paksaan hukuman. Nah, segera konsekuensi atau stimulus tanggapan sehingga dia akan memberikan bagaimana menurut kamu? Apa? Kalau pelajaran olahraga kan jelas, ya kan? Kalau pelajaran agama misalkan baca surah apa? Itu konsekuensi. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk sehingga menganggap dirinya itu jelek. Apakah saya ini sejelek itu kan? Tanggapan Bapak Ibu terhadap saya. Nah, itu ya. Sedangkan kalau kita kasih konsekuensi, konsep diri yang baik, jadi nyari baiknya. Kemudian belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sehingga kalau anak itu salah, dia kan bilang, oh bukan saya, itu sih itu ngeles, ya kan? Karena dia menyembunyikan kesalahan supaya tidak mendapatkan tadi apa? Hukuman. Karena kita selalu menghukum, apalagi kalau Bapak Ibu guru ada beberapa yang kita suka menghukum. Nah, nanti kita akan belajar posisi diri kita sebagai apa? Penghukum kan, teman, merasa bersalah, dan sampai posisi yang tertinggi yaitu sebagai manajer. Manajer di sini apa? Manajer diri. Kita bisa menghukum
posisi ini, saya ingin menjadi orang yang bersalah. Bagaimana anak tadi itu dibuat seakan-akan dibuat dia itu ini salah saya. Dan dengan kata-kata seperti apa? Kamu membuat kotor seperti ini nanti Pak Guru dapat teguran dari kepala sekolah. Ya kalau Pak Guru dikiranya nggak pernah kasih tahu untuk jaga kebersihan. Nanti kalau Pak Guru diusir dari sekolah nanti nggak ngajar kalian, bagaimana? Karena tidak mampu untuk mengajar. Oh ya Pak, minta maaf. Besok lagi saya akan belajar untuk disiplin lagi, bersih lagi dari itu. Posisinya kita harus bisa ngatur sendiri, ya kan? Atau posisi manajer, atau lah. Sekarang apa yang kamu lakukan? Misalkan habis memutuskan kancing baju temannya. Kalau di SMK 4 kan ada jurusan tata boga. Saya nggak bisa percaya Pak. Kalau tata bujana ya. Nah, ternyata responnya masih nyangkau. Konsentrasinya sengaja tidak sengaja bisa jadi ya. Kemudian karena memutuskan habis jambak-jambakan apa gimana kan, terus putus tali, putus apa kakinya ya, saya nggak bisa. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, kita sebagai posisi manajer ya kasih tahu ya, kamu kursus menjahit kepada guru menjahit ya kan, selama kursus menjahit bisa kan, akhirnya bisa memperbaiki kancing baju temannya yang sudah dirusak tadi ya kan. Kalau tadi jambak-jambakan, oh mungkin ya, apa tata rambut ya kan, tata kecantikan rambut, potong rambut sepertinya. Kemudian ya anak menjadi apa? Kalau tadi menyebutkan kesalahan, anak sekarang kalau dalam waktu konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, sehingga dia anak itu belajar bagaimana untuk mematuhi peraturan. Karena peraturan ini nggak langsung bisa dijalankan, tapi perlu proses, ya, perlu dipelajari dulu. Kemudian rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Biasanya anak-anak kalau dihukum itu bagaimana? Nggak usah anak-anak, kita aja. Kalau dihukum pasti apa? Malu. Ya, malu, tidak bisa tidur, ya kan? Kemana-mana tuh dicok, itu loh yang tadi di lapangan lari-lari. Oh itu loh yang berbat bendera, kelihatan itu. Nah kemudian kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Tapi ada waktunya, tidak seperti yang ini tadi dipermalukan, merasa tidak bersalah. Mungkin itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin penjelasannya terlalu banyak ya kan? Nah ini kebutuhan. Tadi dasar kebutuhan. Nah sebelum kita belajar biasa kita ada kesalahan anak-anak ini. Dan kita lihat dulu dia kebutuhannya apa. Karena kebutuhan dasar manusia itu ada ini. Ya. Yang pertama yang paling dasar itu kebutuhan semuanya, semua makhluk hidup ya kan. Semua makhluk hidup itu apa? Bertahan hidup, ya kan? Singa makan singa yang lain, ya kan? Anjing digigit anjing yang lain, bahkan anjing aja digigit kucing. Sekarang anjing dan kucing kelani, ya kan? Karena ada bertahan hidup. Kenapa? Karena makanannya sama, ya, omnivora, ya, makan segala anjing dan kucing itu. Rebutan. Kalau di rumah saya lempar nasi yo, entah anjing atau kucing suka ya. Ayam, kalau ayam saya makan. Untuk mancing biasanya ayam tetangga. Dimasak dulu lah. Iya, dimasak dulu lah. Diungkep ya, bumbunya enak. Itu dasar yang paling dasar. Sedangkan kebutuhan yang lain itu ada kebutuhan kesenangan. Senang. Anak-anak itu butuh hiburan. Senang, merasa senang, ya kan? Gak usah murid lah, kita aja lah. Di sini tadi jam berapa tadi? Jam 10 sampai sekarang jam 2 ya kan? Butuh kesenangan, ya kan? Hiburan. Mau karaoke, habis ini mau karaoke, boleh silakan. Kemudian kebebasan, maunya bebas, tidak ada yang mau ngatur, cakapi diri, itu dasarnya itu bebas. Kemudian penguasaan. Nah intinya penguasaan diri sendiri dulu. Usaha aku lah, urus-urusan pula. Nah itu penguasaan diri sendiri. Baru penguasaan yang lain. Dalam inti kita guru, kita menguasai kelas. Anak-anak kita bisa kontrol. Karena guru itu adalah
pemimpin pembelajar. Maka dari itu kita sebagai guru bisa pegang kontrol kekuasaan di kelas itu milik kita. Mau apakan, mau diapakan anak-anak, jadi apa? Wah, seperti itu. Kontrol itu. Nah, ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, biasanya anak-anak ini butuh perhatian, ya kan? Ya, perlu perhatian, disayangi, panggil aja. Sini, sayang. Nah, harus mau dia. Seperti itu. Ini mau. Nah, ada beda kan? Sayang. Hai guys, bahasa gaulnya seperti itu. Ini kebutuhan dasar yang harus kita lihat. Ini kebutuhan anak-anak ini apa? Sebagai cara kita untuk mengetahui tadi itu dari hukuman-hukuman tadi. Banyak tulisannya ya. Nah, ini posisi kontrol ya. Sebagai guru kita ada posisi kontrol. Ya, posisi kontrol yang paling dasar yaitu adalah posisi penghukum. Ya. Posisi penghukum ini ya sebelum ini masuk kira-kira Bapak Ibu dari membaca ini biar lebih cepat ya kan diperhatikan. Kira-kira Bapak Ibu ini posisinya yang lebih condong kemana? Semuanya. Oh semuanya. Ada lagi yang lain? Besar terpisah gimana? Ada posisi penghukum, ada pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari itu Bapak Ibu guru ini cenderung condong untuk di posisi mana? Teman dan manajer. Teman. Ada lagi? Teman. Semuanya. Enggak, pertanyaannya lebih condong yang mana? Teman. Manajer. Ya, ini suatu proses untuk menuju manajer. Kita harus bisa sampai situ. Ya. Yang pertama itu penghukum. Guru berbuat apa? Biasanya apa? Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir yang ingin. Itu sekolah sudah gratis, jarang masuk. Nah, kayak gitu. Biasa gitu. Memang begitu kenyataannya. Sudah absen. Ini anak saya sudah saya panggil 2 kali. Saya nggak datang 2 kali. Anaknya sakit. Nah, teman-temannya apa pak? Berulang lagi. Kalau udah digitukan, tapi ya itu kita sebagai posisi manajer, cocoknya anak ini dikondisikan seperti apa? Tapi ya jangan hukum terus ya. Capek kalau kita posisi penghukum itu. Capeknya apa? Capeknya yaitu berkata ini. Kita bahasanya itu terlalu kasar, berteriak-teriak ya kan? Perlu bentakan gitu kan? Di situ. Ya. Contoh kata-katanya ya misalkan kalau kamu tidak melakukan awas ya, kamu di jalan saya pindah jalan lain, ada dunia lain pindah dunia lain. Itu. Hasilnya apa? Kalau anak itu sudah dihukum, dia akan apa? Berontak. Sama dengan penjajah zaman dulu Indonesia dijajah ya, dia berontak karena dia selalu dihukum kita, kerja rodi, nanam paksa, apa dan lain sebagainya ya. Kita menjadi apa? Pemberontak. Anaknya menjadi pemberontak hasilnya. Kemudian menyalahkan orang lain. Jadi kalau ketemu kamu kan yang lakukan ini, mengelak dia. Karena sudah tahu kalau saya ngaku pasti dihukum, sehingga dia mengelak. Kemudian hasilnya yang ketiga ya anaknya berbohong. Karena kita sudah kelihatan juga menghukum. Hasilnya seperti itu. Kemudian sebagai penghukum di dunia ini murid itu meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Ya, kenapa? Itu tadi. Anaknya menjadi seperti ini, ya gurunya kayak apa? Ya, itu kan seperti itu. Kemudian murid berlaku biasa saja, nanti juga marah-marah lagi. Lah, karena sudah tahu. Marah lagi biasa.
mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ya, ibarat kita kayak ditangkap ya, diulangi. Nah, tahap yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ya, guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini, seharusnya kamu buang sampah di tempat sampah. Ibu kecewa kamu buang tempat sampah. Kamu buang sampah di selokan. Itu nanti selokannya akan sumbat banjir. Siapa yang kerepotan nanti? Ya saya, Pak. Karena saya membuang sampah di selokan. Nah, kemudian guru berkata, kamu seharusnya buang sampah di tempat sampah, misalnya, ya kan? Supaya apa? Tidak terjadi banjir. Hasilnya apa? Nah, ini kalau orang pembuat bersalahnya seharusnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga, karena supaya tidak merasa salah. Kemudian keahlian di dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Ada peningkatan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan murid? Murid biasanya mengatakan apa? Pak guru, maafkan saya karena saya telah membuang sampah di selokan atau saya membuang sampah sembarangan. Sehingga merasa bersalah siapa? Siswa merasa. Kemudian dampaknya pada murid apa? Merasa rendah diri. Level yang kedua adalah ini sudah, kalau tadi identitas gagal, kontrol di luar. Sekarang kita masuk ke identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, yaitu adalah teman dan pemantau. Sebagai teman dan pemantau itu kita membuat, sebagai teman kita membuat alasan-alasan untuk murid. Ya, berbuat apa supaya apa? Ayolah, kamu bisa membuang sampah di tempat sampah. Demi apa? Tercapainya kebersihan sekolah. Sebagai teman. Tapi akhirnya apa? Siswa ini jadi ketergantungan. Karena apa? Kalau tidak ada kita sebagai guru merasa tidak mampu, perlu awasi. Ya, karena kalau tidak ada kita, dia akan melakukan mulai lagi. Nah, sama halnya dengan pemantau nanti, ya, menyesuaikan diri bila ada dilewati ketergantungan. Nah, posisi yang paling tinggi yaitu adalah manajer. Ya, identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Ya, menghargai diri sendiri. Ya. Jadi kita bisa dalam posisi manajer, kita bisa menentukan sendiri arahnya. Kita sebagai teman, pemantau, atau manajer itu sendiri. Ya. Apa yang dilakukan? Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu seperti ini? Harusnya kamu bisa melakukan seperti ini. Ya untuk kamu tidak melakukan yang lebih buruk lagi. Ya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan saya kemarin itu tidak masuk upacara, sembunyi di kelas, ada video saya. Ya untuk kamu masih sembunyi di kelas, tidak ikut upacara. Ya kalau pulang, ya kan, bukan ikut upacara, nggak sekolah lagi. Ya, penting tidak ikut upacara. Ya. Kemudian menguatkan diri pribadi. Hasilnya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid ini ditanya, jadi kalau kamu melakukan upacara bendera setiap hari Senin, apa yang kamu dapatkan? Oh, saya menjadi siswa yang disiplin, menghargai jasa para pahlawan yang dulu telah gugur mendahului kita. Cuma gitu aja. Lah kamu suruh perang sekarang, mau enggak? Enggak mau, tinggal upacara saja. Supaya kamu untuk mendisiplinkan, supaya ingat perjuangan pahlawan. Nah kamu sekarang berjuangnya bukan berperang, tapi memajukan bangsa. Nah sekarang aja kita sudah mulai kalah ini dalam dunia ekonomi, perang ekonomi, perang digital. Ya, coba sekarang platform digital, produk luar negeri semuanya. Indonesia tugas kalian lah yang buat platform digital di negara kita supaya kita dijajah. Ya kan? Ini platform buatan dalam negeri. Bah,
Mbak Soeharto zaman dulu itu sudah ada pernah wawancara pada tahun 2020. Jika kalian tidak cinta terhadap produk dalam negeri, akan kalah. Karena apa? Produk-produk dalam negeri harganya mahal, sedangkan produk-produk luar negeri harganya murah. Akhirnya apa? Dia pilih produknya luar negeri karena harganya murah. Ya yang nantilah yang produk dalam negeri. Contohnya apa? Tekstil. Nih baju yang kita pakai produk mana? Ya, bikinan Cina. Kerudung-kerudung yang ibu beli kurang meriah kan? 20.000, 30.000. Itu buatan Cina. Buatan dalam negeri 50, 100.000, 250. Mahal, pilih yang murah. Akhirnya apa? Konveksi dalam negeri tutup. Contohnya di mana? Di daerah Bandung. Di daerah Bandung itu banyak sekali perusahaan-perusahaan konveksi tutup. Gara-gara itu tadi. Itu salah satu contoh dan masih banyak lagi yang lain. Itu seperti itu. Nah ini tugas saya. Nah ini dalam menyelesaikan sebuah masalah ada tahapannya. Tahapannya namanya segitiga restitusi. Jika anak melakukan kesalahan ada cara ini. Yang pertama, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap anak melakukan kesalahan tadi menstabilkan. Misalkan contoh, kamu tadi tidak mengikuti, kamu tadi dapat laporan melakukan kesalahan apa? Nah itu dia cerita, oh iya Pak, saya tadi ke sekolah terlambat, tidak memakai sepatu warna hitam, dan kesalahan-kesalahan yang lain. Kemudian kita bertanya, ya wajar dalam melakukan kesalahan itu sebagai manusia itu wajar. Nah, ini setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ya nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tapi kamu bukan satu-satunya juga yang melakukan kesalahan itu, banyak sekali. Nah disitu, oh ya, dari situ kita masuk lagi ke validasi kebutuhan. Dilihat sesuai tadi 5 kebutuhan dasar yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kamu tentunya punya alasan mengapa kan melakukan kesalahan itu. Harus dia cerita. Oh ya Pak, karena sepatu saya dicuci belum kering. Oh ya Pak, saya tadi masih sarapan dulu. Oh ya Pak, jalannya macet Pak. Nah, sudah terlambat. Lalu ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tadi kamu tidak suka sepatu, belum dicuci. Apa yang kamu lakukan? Ya harusnya setiap hari Minggu atau 3 hari 4 hari sebelumnya dicuci sebelum dipakai, sehingga kamu waktu memakai sepatumu sudah kering, sudah bersih. Teruskan. Nah, kemudian saya lagi sarapan Pak, terlambat. Dari sarapan ke jalan pagi-pagi mau berangkat, ya jam 5, jam 6, perlu sahur, ya kan? Nah seperti itu. Terus terlambat Pak, jalannya macet. Dan itu sama, ada cara yang efektif kamu lakukan. Nah itu tadi berangkat lebih pagi, lebih awal. Terus cari akomodasi yang lebih cepat. Nah kamu berangkat ke sekolah di kilo 8 jalan kaki, ya terlambat. Ya harus pakai sepeda motor atau diantar. Nah seperti itu. Dan tahap berikutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan yang sudah kita buat, bahwa keyakinan yang sudah kita buat adalah kamu harus disiplin, datang tepat waktu, menghargai teman. Nah itu di sini kita nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Nah itu tadi sudah disampaikan di kesepakatan kelas, di peraturan yang sudah dibuat bersama-sama dengan siswa, dan itu sudah kita sepakati sebelumnya. Nah itu yang kita tanyakan ke anak-anak. Kamu sudah sepakat bahwa sekolah masuk jam 7.15, memakai sepatu warna hitam. Kok kamu tetap terlambat? Nah akhirnya dia, kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Nah ditanya. Nah sekarang kamu sudah terlambat, tidak pakai sepatu warna hitam. Apa yang kamu lakukan? Mau jadi apa kamu? Apa sih dia akan bilang? Oh ya Pak, saya akan menjadi siswa yang disiplin lagi, menjadi siswa yang taat
dan bisa menyelesaikan masalah saya sehingga tidak mengganggu dalam kegiatan belajar. Seperti itu. Wes, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dalam kegiatan budaya baik di sekolah. Jadi yang pertama tadi adalah diawali dari diri kita, baik dari kita. Misalkan kita menyuruh siswa untuk datang jam 7, gurunya datang setengah 8. Ya kan? Tadi Pak Aris bilang 7.15 sudah ditutup di kelas kan? Nanti kalau sudah duduk di kelas difoto siswanya ini Pak Aris sudah di kelas. Sini mana silakan masuk. Tempatnya yang memfotokan. Ya seperti itu. Jadi mulai dari diri. Karena sesuai dengan akronim kita yaitu guru ya. Di buku dan ditiru. Di buku itu dicamkan omongannya, diikuti omongannya, dilaksanakan omongannya, ya kan? Ditiru ya, semua ditiru buatannya. Makanya pada saat azan berkumandang, waktunya sholat, langsung tutup break, sholat dulu. Ya alhamdulillah ada makanan, jadi habis sholat langsung makan, kenyang, berceramah lagi ya kan. Coba kalau kita belajar dari pagi jam 7:30 sampai jam 4 kan, gimana rasanya? Udah lama, haus, panas. Ini kita udah AC, masih enak, AC-nya ada 4. Berapa? 2. Hilang, tinggal 2. Dulu banyak sih ya. Dingin. Coba dirasakan anak murid kita di kelas itu. Ya. Macam neraka bocor. Ya. Sauna, ya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya ada. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan kurang. Hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke sesi berikutnya yaitu diskusi tentang refleksi MGMP kita. Terus kemudian tahun depan seperti apa? 2023 atau mau liburan atau kemana? Kalau kita SMK 2 rencana liburan ke Banjarmasin. Ya Pak, mau liburan ke Banjarmasin, mau mencari batu akik di Matapura. Ya, Matapura. Silakan Pak Joni, kita pimpin kegiatan diskusi untuk MGMP kita. Seperti apa? Karena yang diskusi kemarin kita belajar Canva sudah ya. Kita ya Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua, sesi terakhir. Oh, sesi terakhir. Diskusi kan? Sesi kedua sudah selesai untuk penyampaian materi dari teman-teman kita yang dari grup penggerak. Oke. Oh, ketika backgroundnya mau diganti aplikasi. Oke, siap. Iya. Sekarang cara bisa. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua, untuk sesi doa
pemaparan budaya yang positif